Mau ke Curug mah kata temanku itu. Oh mau ke sana? Kenapa harus ke sana? Mending cari Curug lain gitu. Gua tahu dia masuk ke tenda baju basah. Tiba-tiba muncul tuh dari arah bawah tebing-tebing penuh batu, bajunya disampein di sini. Yang api itu ya? Yang api. Dan gue si Topik nangis. Tiba-tiba dia datang. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back to Tiba-tiba Dia Datang, di mana gua akan mengundang orang-orang hebat dengan cerita-cerita yang sangat-sangat menarik. Seperti contohnya yang satu ini, langsung aja lah, Teguh Falufi. Halo Bang Jo. Aduh. Queer Typing, welcome back. Thank you. Penulis favorit kalian nih, ya, yang selalu ditagih-tagih ke kita, padahal lu dikasih, tagih lagi, ada lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, demi memuaskan kalian, kita gas terus Kang ya. Gas. Apa kabar nih? Alhamdulillah Bang Jo. Gila, terakhir kita ketemu tuh di Jogja ya ngapain? Ketemu di Jogja itu ngapain ya? Makan pecel kayaknya. Tiba-tiba Jogja. Ya, ini lagi project apa sekarang nih? Ya sama Bang Jo, aktivitas ya nggak jauh-jauh dari nulis apalagi lah ya. Cakep ya. Apalagi kemarin kita baru aja ngebawain Kampung Jabang Mai 3 guys. Ya nggak? Gila. Terima kasih banyak sih. Tapi yang bikin penasaran teman-teman nih, itu soal si belah tengah kurus dan jaket levis kayak gue nih, jangan gue Mamat Begeng. itu jaketnya sama persis tuh kayak gitu. Cuman kurang sobekan aja sih. Nah, itu di siapa sebenarnya? Mamat Begeng tuh sebenarnya tokoh baru ya, tokoh baru yang tiba-tiba datang. Tiba-tiba dia datang di KJM 3, tapi sebenarnya itu di luar universe-nya. Nanti ada universe Mamat Begeng gitu. Namanya itu Mamat Begeng bener ya? Pure Mamat Begeng. Nama ininya Mamat Begeng tuh, tampilan dia tuh Begeng tuh kurus ya. Karena dia kurus kan? Ya. Dan dengan ciri khasnya tangannya nggak pernah kosong dari botol hijau. Wih, biasa bro. Kobam dikit lah. Tapi Doi itu karakter apa? Maksudnya lu terinspirasi dari orang di real life atau apa? Ya. Jadi sebenarnya pesennya cukup dalam sih si Mamat Begeng itu, karena gue pengen bukan ngasih paham ya, sedikit ngasih orang, ingetin lagi lah gitu, bahwa kita nggak bisa nilai sesuatu dari cuman misalkan orang suka mabuk atau orang punya kelakuan jelek, tapi gue yakin itu pasti ada sisi baiknya lah gitu. Termasuk kayak contohnya si Mamat Begeng gitu. Walaupun Mamat Begeng ya nggak baik-baik banget lah ya gitu. Setidaknya ada baiknya lah. Ada baiknya, betul. Oke. Tapi yang namanya tiba-tiba dia datang nih Kang ya. Siap. Biasanya kan tamu itu punya cerita horor nih. Ya kan? Iya, betul. Kang Teguh ini kan penulis horor gitu ya kan, sudah nulis apa tuh Ningsih, Meong Hideng Universe dan segala macam ya kan. Betul. Nah, gue penasaran nih, dari Kang Teguhnya sendiri tuh ada nggak cerita horor? Kayaknya ini pertama kali deh gue ceritain. Pertama kali nih. Pertama kali. Dan ini adalah judul pertama kali gue nulis juga. Oh, tahan lu deh kalau gitu. Okay. Udah pada penasaran kan? Langsung aja lah ya, kita mode horor aktif. Nah, Kang Teguh, itu apa tadi ceritanya yang akhirnya menginspirasi lu untuk menulis itu? Tulisan pertama lu tuh kan? Tulisan pertama gue di tahun 2019 kali ya, kalau kurang tepatnya itulah waktunya gitu. Emang cerita soal apa sih itu? Itu tuh kayak ini Bang, kayak gue nyebutnya sih curug ya. Kalau curug tuh apa ya? Air terjun lah. Air terjun. Jadi di tulisan pertama gue yang gue lempar ke Twitter itu dinikmati halayak banyak dengan judul Mereka Ingin Kita Kembali. Yang pernah gue notice di Skakster tuh kalau lo ingat. Nah itu tuh sebenarnya pengalaman pribadi pertama, dibikin tulisan pertama dengan kejadian nyata pertama gue gitu. Oke, menarik nih. Nah jadi gini Bang ceritanya tuh. Di tahun 2012 berarti
14 tahun yang lalu ya. 2012. Ya, 14 tahun yang lalu mungkin ya. 12. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu tuh gua sama 9 temen gua itu baru aja lulus SMA lah. Oke. Oke. Berarti coret-coretan semua nih. Iya, beda coret-coretan. Beberapa temen ada yang masuk ke dunia perkuliahan, ada yang kerja. Tapi di masa itu tuh ada masa yang namanya nunggu kan. Yang kuliah masih daftar, yang kerja masih nyari itu. Nah, fun fact-nya, gue sama tokoh yang namanya Asep itu, bokap gue tuh sama bokap dia udah temenan tuh dari kecil. Jadi si Asep ini adalah temen kecil gue, bener-bener temen yang dari kecil, yang emang anaknya pun temenan gitu. Oke. Dan tempat ngumpul kita tuh di rumah si Asep. Oke. Jadi base camp lah gitu. Karena selang waktu kita udah bete lah gitu, diam-diaman tiap malam cuman yang ngopi, main kerambol ini itu. Nah tiba-tiba tuh yang namanya si Cecep, teman gue satunya lagi tuh, tiba-tiba dia ngajakin tuh, gimana kalau kita camping aja yuk katanya gitu. Gue sama si Asep kaget kan, kok ngajak camping nih anak. Si Cecep ini bukan tipikal orang yang aktif lah gitu. Dia tuh orang yang kalau diajak ke sini, ayo ke sana, ayo, nggak pernah punya inisiatif lah gitu. Oh, nunggu diajak dulu. Nunggu diajak orang-orang yang tiba-tiba kok ada ide gitu dia tuh. Ini kok tiba-tiba dia ngajak nih. Nah, sontak gue sama 9 orang tuh teman gue, 8 orang teman gue, berarti 9 sama gue tuh aneh lah. Cecep kok ngajak camping gitu. Sementara aktivitas camping itu bukan yang pertama buat kita gitu. Udah hal yang biasa lah kalau camping dari satu tempat ke satu tempat seru-seruan. Cuman dia nyebut satu curug, satu air terjun yang kita pun asing. Belum pernah nih. Belum pernah. Ya, dia bilang, pokoknya gue pengen banget nih di acara perpisahan kita sebelum kuliah, sebelum kerja, gue pengen ke tempat ini please, kata dia gitu. Kita nganggapnya bahwa itu adalah selebrasi aja. Oh ya udah Cep, lu cari informasinya, kita bagi-bagi tugas nih. Ada yang nyewa tenda, nyiapin ini itu, termasuk gua pribadi izin lah sama bokap sama ibu kan. Singkat cerita gue izin tuh sama ibu, Bu, mau pergi ke curug ini ya gitu. Ibu tuh nggak ngejawab, izin aja sama abah katanya gitu. Pas gue izin sama abah malah pasang muka yang apa ya, yang ngasih izin enggak tapi iya pun enggak gitu, kayak yang itu doang udah. Kayak mau ke sana tapi dia nggak ngomong gitu bang. Cuman nginiin sorban lagi langsung jalan. Karena hari udah 2 hari tuh, kita hari Kamis minta izin, rencana kita berangkat hari Sabtu tuh. Singkat cerita, gue tetep kan orangnya yang ngeyel gitu, karena gimana ya, dalam satu perkumpulan tuh kalau nggak ikut kayak yang cupu lu gitu kan. Akhirnya gue sama si Asep tuh di malam Jumat itu tuh ketemu bang. Sep, ini serius si Cecep punya inisiatif ke situ gitu. Gue nggak ngerti gue katanya gitu. Yang penting kita wujudin aja deh. Pertama, dia tahu kakaknya lagi sakit. Kedua, keadaan ibunya pun ekonominya sedang tidak baik-baik aja. Jadi aku sama si Cecep tuh nyangkanya ya udahlah buat senang-senang aja, sama si Asep tuh nyangkanya kita nyenengin Cecep deh gitu. Tapi ini curug kata dia tuh jarang dijamah sama orang. Belum pernah banyak orang yang datang ke situ. Tapi si Cecep ini tuh selalu meyakinkan kita di malam itu tuh aman kok semuanya gitu. Gue udah siapin mobil untuk kita sewa, gue tahu jalannya ini itu. Ya kita kan jadi berarti bener nih orang niat. Ya udahlah, singkat cerita aku nggak izin lagi sama abah sama ibu, packing baju ini itu. Di malam itu tuh tumben bang, ketika gue packing baju bawa beras ini itu tuh di ruang tamu tuh abah selalu ngeliatin. Gue tuh tipikal orang yang gak terlalu deket lah sama bokap tuh. Tapi di malam itu tuh dia benar-benar ngeliatin apa yang gue bawa, apa yang gue masukin. Sampai ketika gue masukin sarung sama kopiah tuh, emang cuman itu doang yang mau dimasukinnya. Abah bilang gitu, gue langsung tumben nih si patung gitu. Misalkan gue bercandanya ya sama anak-anak, tumben nih abah biasanya yang matung kok ngomong gitu. Akhirnya ibu bilang, ibu ngasih kode, ya udah pergi aja besok gitu. Ya udah pergi, datang lagi ke rumah si Cecep, ngecek anak-anak semua udah siap. Ternyata mereka emang udah jenuh lah intinya. Nah, besok paginya di hari Sabtu tuh kita beneran pergi bang.
pakai mobil kolbak 2,5 jam lah dari rumah tuh perjalanan. Mang Karman, si Karman ini nama samaran si supir baknya. Si Juragan itu ya? Si Juragan namanya hampir sama kayak di Kampung Jabang Mei 3. Nah si Karman ini udah aneh. Emang serius kalian mau ke sana gitu? Sebelum naik nih kita. Cecep tetap dia. Pokoknya kalau ada yang menentang dia pasti agak sedikit naik lah tensinya gitu. Dia marah juga tuh. Ya udah sih Mang, kan dibayar juga buat pergi ke sana. Ya kita kan jadi Cep, udah Cep ya kita pergi kok, kita pergi gitu. Akhirnya 2,5 jam tuh kita ngelewatin bukit, ngelewatin pohon-pohon teh kayak gitu. Indah sih Bang, jujur pemandangannya. Gua pun pada saat pergi nggak merasa menyesal gitu dengan keputusan Cecep ngajak kita jalan gitu. Tiba di lokasi, gapuranya udah gapura tua Bang, di pinggir jalan tuh. Oke. Gapura tua yang gua pikir itu adalah gapura yang bekas 17 Agustusan yang catnya tuh udah pudar dan udah mulai ada lumut tuh karena mungkin 1 tahun kan. Ya udah nggak diurus dong itu ya. Iya, kayak nggak diurus. Ya udah kita turun dan dari jalan utama tuh ke lokasi air terjunnya lumayan Bang, 1 jam tuh kita ngelewatin rumah-rumah warga. Nah yang anehnya pertama, ketika kita ngelewatin rumah warga berhenti di warung, si emak-emak warung itu nanya, kalian mau kemana gitu? Karena kita kan bawa tas, bawa perlengkapan lah gitu. Mau ke Curug Mak, kata temanku itu. Oh mau ke sana? Kenapa harus ke sana? Mending cari Curug lain gitu. Nah lagi-lagi aku ngerasa, wah ini kayaknya ada yang kurang nih, apa nih gitu. Nah tapi di belakang itu, sorry gua ralat, di belakang itu ada yang mau nyusul Bang. Satu teman aku, namanya tuh si Budi. Oh Budi. Nama temen aku tuh namanya si Budi dan emang dia bawa 3 temen cewekku juga gitu yang emang mau nyusul. Tapi di hari berikutnya gitu. Akhirnya di situ kita kontak-kontakan, kita ngasih tahu alamatnya. Cecep ini orang yang, udah ayo jalan yuk, biar nggak keburu siang katanya gitu. Ya udah akhirnya kita jalan tuh semua tuh. Cecep, anehnya aku, Cecep tuh tahu jalan Bang, bener-bener tahu jalan. Nggak kayak orang yang baru pertama datang loh Bang. Ya mungkin emang dia udah pernah kali. Nah gua nyangkanya gitu. Tapi dia itu adalah orang yang selalu sama aku banget gitu. Nggak pernah pisah lah intinya gitu tiap harinya. Jalan kita ngelewatin kayak tebing yang dijepit pohon teh gitu. Di bawah tanah gitu. Jalan ngelewatin pohon-pohon pinus. Pohon-pohon pinus, kebun teh. Nah akhirnya kita berhentilah di salah satu pohon yang kayaknya pohon rambutan kayak atau pohon apa yang udah tua tuh Bang. Kita berhenti tuh 9 orang di situ. Berhenti. Cecep ini udah ngelamun, udah. Aku sama teman-teman udah Cecep kenapa gitu. Coba ya udah yuk jalan lagi. Dia tuh enggak mau cepat berhenti Bang. Berhenti tuh enggak mau lama, kayak pengen cepet-cepet gitu. Oh ya udah kita jalan lagi. Nah, di belakang ini si Iwan tuh orang yang melek teknologi lah. Dia ngeluarin tuh handycam. Oh di bawah handycam. Jadi di perkumpulan kita ada satu orang kayaknya lah gitu yang agak punya banget gitu. Dia ngerekam, cuman pas mau nanjak lagi ke tebing, si Cecep ini ngambil satu bambu panjang. Satuin aja yuk tasnya katanya gitu. Biar mau dijingjing. Ditandu mau dijingjing atau mau ditandu biar kita nggak capek karena dia pengen ngejar cepet sampai sebelum siang. Oh ya udah kita jalan aja tuh. Gua bener-bener blank dan gak sadar bahwa di situ tuh kita bareng-bareng. La ilaha illallah. Serius Bang. Gua plong kayak bawa keranda maksudnya. Iya kayak yang paling depan, ada yang paling belakang gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu di sepanjang tebing tuh kita tuh. Terus aja sampai ada yang namanya posko pendaftaran. Oh ada posko pendaftaran. Iya, aku kaget. Berarti ini resmi ya? Resmi. Pada saat itu udah ada posko pendaftaran. Cep, tunggu aku yang daftar kata aku tuh gitu. Ya udah, gue gak apa-apa, tunggu aja yang daftar. Aku mulai daftar lah. Aku nanya Bang Jo, Pak, ini udah banyak yang sering tenda di sini diriin camping. Oh, sering kok katanya. Tenang aja. Di sini banyak kok yang camping katanya gitu. Bukan yang pertama, jadi nggak usah takut ini itu. Yang bikin aku pengen mundur gitu ya, karena ngelihat anjir pohon pinus, tebing gitu kan di bawahnya sungai deres gitu. Tapi pas serius kan udah pernah ada yang camping. Banyak tenang aja kata dia tuh, dia 2 orang. Akhirnya kita bayar lah
buat registrasi. Waktu itu harganya 5.000 kalau nggak salah satu per orang ya. Kita bayar 45.000, kita nego ini itu, akhirnya agak sedikit murah tuh. Cuman pas kita terus jalan dari posko, kita nggak pernah Bang Jo berpapasan sama orang lain. Jadi cuman ber9 orang. Dan si bapak cuman bilang, pokoknya jangan nenda di seberang sana katanya gitu, karena itu jalan buat warga. Oh ya udahlah, kita ngikutin. Tapi sepanjang kita nyampe ke air terjun ya nggak pernah papasan. Itu di hari Sabtu loh Bang Jo, di hari libur gitu. Nah makanya ketika pas sampai, anak-anak happy semua tuh, termasuk Cecep. Cecep langsung buka baju ini, langsung nyebur di curugnya gitu. Cuman aku doang tuh sendiri. Cuman bawa tas, disampein dipakai lagi gitu. Aku cuman nangkep meluk tas doang gini diam. Kok camping gini? Aku mulai ngerasa gitu tuh sambil ngerasain air ini itu, udara dingin. Kok camping gini? Oh anak-anak happy semua gitu. Sampai akhirnya Cecep keluar dari air duluan. Gue mau lu apa gue yang nyari tempat buat tenda? Lu aja deh Cep gitu. Karena aku tuh pikiranku udah kemana-mana. Pertama nunggu si Budi datang sama 3 ceweknya besok gitu, sama 3 temen cewek gue. Kedua, keadaannya tuh apa ya, suara burung, suara itu tuh ke telinga tuh kayak nyuruh pergi deh gitu. Tapi nggak tahu artinya apa gitu pada saat itu. Pergi maksudnya pulang gitu. Gitu. Cecep tiba-tiba tuh ke bawah tuh, dia ngeluarin golok ini itu, bikin jalan. Nah gue di sini aja kita bikin tendanya keren ini di depan danau. Ya udah aku ke bawah. Oh iya Cep keren. Ya, kita ngedirin tenda tuh di situ. Anak-anak langsung ke situ ngedirin tenda. Sebelum kita lagi ngedirin tenda, datanglah si bapak yang tadi gue daftar. Pokoknya di sini tuh makan jangan di atas kastrol ya, jangan langsung diambil. Kalau ada kelinci jangan dikejar. Sama jangan pernah ngebakar pohon paku katanya gitu. Aku yang ngedenger dan paling sadar mungkin di antara teman-teman, karena mereka udah euforia happy gitu. Aku langsung ngerasa anjir kok larangannya aneh ya gitu. Apakah emang ini cuman larang? Karena di tempat-tempat sebelumnya kita camping nggak pernah ada larangan kayak gitu. Ya udah singkat cerita, pas mau malam tenda udah berdiri tuh di batas sungai gitu, kayak ada bantalan tanah, bawahnya sungai gitu. Di situ bangunnya di situ. Akhirnya malam itu kita api unggun, nyanyi-nyanyi gitu. Tapi di situ satu teman gua yang namanya si Topik itu ngingetin, Cecep mana ya katanya gitu. Iya Cecep mana ya? Dari tadi di dalam tenda dia bilang cuman mau ganti pakaian katanya gitu. Enggak, kayaknya enggak ada. Cecep hilang Bang malam itu. Beneran hilang. Kita nggak nemu dia di sekitar kita dengan api unggun itu. Aku langsung anjir, Sep ke si Asep, ini bahaya. Ini aku tuh udah punya notis, wah ini sesuatu yang nggak aku bayangin bakalan terjadi gitu. Kencing kali dia. Aku awalnya mikirnya gitu. Si Asep tuh paling juga dia ke pinggir batu kencing atau enggak berak katanya gitu, BAB gitu. Oh ya udahlah, gue coba tenang Bang Jo. Gue tahu dia masuk ke tenda baju basah. Tiba-tiba muncul tuh dari arah bawah tebing-tebing penuh batu, bajunya disampein di sini. Dia jalan kayak gini sambil bawa rokok. Cep abis dari mana kata aku tuh. Oh enggak, tadi aku BAB-nya di bawah katanya. Di BAB ya bener. Beneran BAB tapi dari bawah. Tapi aku tahu, aku kenal banget dia lama. Wajah antara jujur dan ngebohongnya tuh aku tahu banget gitu. Oke. Wah ini gak bener nih si anjing kata aku tuh. Lu ngebohongin gua mau gimana pun juga, karena tahu dia basahnya itu bukan basah kena air, wajahnya keringetan. Terus wajahnya sedikit pucat, itu udah gambarin orang bohong banget deh pokoknya gitu, apalagi di lokasi dekat air kan. Singkat cerita malam itu kita nenda lah gitu, masuk ke tenda, cerita ini itu. Cecep tuh ngide pengen paling samping tidurnya. Gua sama si Asep sama teman-temannya udah biarin aja gue gitu, karena gue orang yang mencoba untuk tenang tapi nggak bisa ngelihat tingkah dia gitu. Akhirnya gue samperin Cep ada apa sebenarnya gitu, coba cerita ini itu. Enggak, gue mau tidur katanya gitu. Ya udah kita semua ngambil posisi tuh tenda ini Bang Jo. Kalau Bang Jo tahu tenda anak Pramuka. SD, ya tenda pramuka karena bisa banyakan kan. Cecep tuh tidur paling samping. Teman gue di sebelah nih, namanya si Topik ini. Pas aku kan udah tidur nih, udah pakai sarung ini itu. Topik tuh, kena ini gue nya. Pik udah tidur Pik, tidur.
Apa Pik? Dia ngebangun aku bang. Sumpah bang itu ngelihat bayangan di tenda. Di tenda kan api masih nyala tuh di luar. Itu bukan bayangan api, tapi bukan bayangan pocong atau bukan bayangan kuntilanak, tapi kayak ngejelma gitu. Si asap sama si api di luar tenda yang aku lihat dari dalam tuh. Kayak ngejelma gini nih, kayak ngejelma gini si asapnya tuh. Wah, itu malam itu gue langsung tutup apa? Pakai sarung tuh langsung tutup kepala. Pik udah tidur. Topik gua lihat katanya gitu. Tapi si Cecep tuh ngebalik ke sana bang, ngebalik ke arah si mukanya tuh dekat ke tenda gitu. Dia kayak sengaja nontonin jelmaan itu yang iya gini. Tapi bukan bentukan pocong kuntilanak atau apapun kata aku juga, cuman itu lebih serem karena anjir kok gini gitu. Itu malam pertama bang yang benar-benar panjang banget. Tiap ada orang kebangun gue ikut bangun, tiap ada orang kebangun gue ikut bangun gitu. Gak tenang tidurnya. Wah itu gelisah. Udah pokoknya di pikiran gue tuh cuman berpikir jangan sampai ngelihat bayangan itu lagi deh gitu. Walaupun itu bayangan api gue yakin gitu. Singkat cerita ketiduran lah akhirnya, mungkin karena khawatir atau apa gue beneran ketiduran tuh sama si Topik. Karena gue inget si Topik tuh tidur di betis gue bang, kepalanya gitu. Saking kacaunya. Pagi-pagi tuh gue baru ngeh. Topik bilang semalam api itu nggak ada yang nyala. Gue langsung kaget bang. Api unggun tuh semalam nggak ada yang nyala kata dia. Oh mati. Ya aku emosi dong bang, karena nggak mau itu dibenarkan sama dia. Ketakutanku tuh nggak mau terjadi gitu. Ya aku marah dong sama dia. Jangan bercanda lu kata gue tuh gitu kan. Orang semalam kita kelihat berdua apinya gede anjir kata aku tuh gitu. Kalau api gede itu tungku harus ada bekas hitamnya. Mana lu lihat? Demi Allah bang, bersih. Wah itu aku sama si Topik langsung Pik serius ini ada yang ngeberesin kan? Gue yang bangun pertama, gue yang pastiin pertama kali kata dia. Itu bang gak ada bekas kayu tuh gak ada. Cuman ada bekas batu yang numpuk emang ada, tapi gak ada kayunya. Yang jadi pertanyaan gue, semalam kita ngebakar bekas baranya kemana? Harusnya ada dong. Harusnya ada. Nggak sebersih cuman tanah doang. Berarti dong. Berarti ada yang bersihin. Aku mikirnya itu. Kalau ada yang ngebersihin, pertama siapa? Kedua untuk apa dia bersihin? Iya. Dan ketiga, malam itu gue yang dilihat sama si Topik siapa gitu kan? Api itu ya. Kalau aku mikirnya kalau aku sendiri yang ngelihat, no problem. Aku bisa diem gitu. Tapi ini berdua bang. Tiba-tiba si Cecep cuma nyeletuk. Udahlah. Nyeletuk tuh apa ya, nyangut lah gitu. Dia cuma udahlah gak usah kepikiran takut-takutan gitu. Hari ini kan si Budi datang tuh sama 3 temen cewek kita happy-happy, kita masak besar kata dia tuh. Gue langsung gak bisa dong dibiarin gini aja. Ya udah akhirnya aku sama si Topik 2 orang yang udah ngalamin pertama tuh keanehan di situ. Siang harinya aku berharap sama teman-teman tuh bakal banyak pengunjung ke air terjun itu. Wah bakalan tenang dong. Kata si itu juga begitu kan. Kata si bapak itu bakal rame gitu. Itu gua tungguin bang sampai jam 11. Sampai duhur tuh kedenger adzan dari bawah. Gak ada tuh yang datang. 1 orang pun. Anjir. Aku langsung Pik, lu mau ikut gua pulang sekarang atau emang lu mau di sini? Oh nggak bisa gitu gue, kita berangkat bareng-bareng gitu. Kalau mau pulang kasihan si Budi sama si Nina sama si Nia sama si Is mau baru datang nih kata dia gitu. Oh ya udah deh. Topik bilang pokoknya selanjutnya apapun yang lo tahu dan apapun yang gua tahu jangan pernah kita omongin bareng-bareng ya kata dia. Karena takutnya mempengaruhi teman-teman semua. Singkat cerita siang harinya tuh ada warga tuh Bang Jo lewat bawa kayu bakar, bawa hasil bumi gitu-gitu. Mereka bertiga cuman ngeliatin kita kayak kayak nggak seneng keberadaan kita di situ gitu. Akhirnya si Cecep tuh itu orang kenapa sih kita aja nyewa kok di sini gitu, kita bayar, kayak nggak seneng gitu. Oh ya udahlah akhirnya kita biarin aja. Tapi di seberang sana, di seberang tempat lewat warga tuh ada satu Bang Jo sapi hitam. Sapi ya kayak kebo lah gitu, kebo hitam. Yang nggak tahu kapan ada di situ, yang nggak tahu dibawa sama siapa dan tiba-tiba ada aja di situ. Semua teman-teman gue tuh semua langsung anjir itu kebo siapa ya? Kok tiba-tiba ada di dekat pohon itu? Jadi di seberang sungai itu kayak ada ladang lagi, cuma ada kerbau hitam itu satu. Sama ketika
aduh bandelnya aku lagi sama si Topik tuh nyamperin ke sananya tuh kayak ada rumah yang udah nggak kepake tapi ketutup sama daun-daun gitu. Aku mikirnya sama si Topik positif, mungkin emang dari petani yang emang nyimpen kerbau buat ngasih makan, kata aku gitu. Nah pas sore harinya si Budi datang lah sama 3 cewek itu, teman-teman aku, si Nina sama si Nia sama si Eis. Akhirnya kita happy tuh di situ, termasuk aku karena ketutup sama kita lengkap nih personil gitu. Kita gitar-gitaran, masak-masakan. Sampai akhirnya ya sore hari lah biasa sore gitu, lagi sore. nih. Dan kita udah sepakat bahwa malam ini bahwa besok kita pulang, Minggu malam Senin tuh kita pulang gitu. Oh ya udah besok kita pulang kata Cecep tuh gitu. Iya, tapi malam ini kita usahakan sampai larut malam ya katanya gitu. Dia, Gadang. Oh, dia masak gitu sama si cewek-cewek teman-teman gua tuh masak ini itu. Si Budi tiba-tiba meluk ini, Pak. Kayaknya salah tempat ya gue katanya gitu sambil bercanda dia. Enggak Bud, karena aku udah janji sama si Topik gak mau ngomongin apapun. Enggak Bud, namanya juga tempat, namanya juga di alam, gak ada yang bagus-bagus banget. Enggak, gue cuman ngebayangin gimana kalau suatu malam ini hujan, ada banjir bandang, kita tidur di atas bantalan sungai, habis kita gue. Aku langsung berdiri Bang Jo, ngelihat ke atas. Anjir, ya juga ya kata aku tuh. Jadi Bang Jo, posisi tenda kita tuh di bantalan sungai. Jadi kalau sungai meluap tuh anyut loh. Semua anyut. Si Budi langsung, oh iya juga ya Bud. Dan kalian gak nabur garam katanya gitu. Kalian permisi gak kemarin? Nanya ke aku. Enggak Bud kata aku tuh gitu. Oh ya udahlah kalau enggak. Tuh lihat aja katanya si Topik dari tadi ngerekam terus katanya gitu. Aku belum paham tuh ucapan si Budi apa. Ya udahlah emang untuk momen kata aku tuh gitu. Jadi kita happy tuh Bang Jo sampai malam, gak ada kejadian apapun lagi. Aman banget. Sampai tiba-tiba yang namanya Nina itu ngegerem. Ngegerem tuh kayak kayak gitu dia menggeram. Gue nanya sama si Nia, "Nih, si Nina kenapa?" Dia lagi PMS. Cakep banget tuh. Terus aku nanya ke si Eis, tadi kan lu berenang sama si Nina? Iya gue, tapi nggak tahu kalau si Nina lagi PMS dan ini baru hari pertamanya. Jadi lagi posisi apa? Sakit-sakitnya lagi tapi sakit perutnya tuh. PMS-nya tuh udah ini Bang, udah keluar lah darahnya tuh. Udah hari kedua kali ketiga mungkin gitu. Dan gue langsung udah kecil hati tuh di situ. Udah ini hal buruk nih malam ini ke si Topik tuh. Topik udah jangan ngomongin itu terus. Si Budi yang sering nenangin gue, nggak kok, mungkin nggak buruk-buruk banget lah, yang penting kalau si Nina kenapa-napa kita bawa aja ke warga ke bawah. Itu perjalanan kita ke bawah Bud gila aja kata aku itu kan nggak 15 menit Bang, bisa setengah jam kita ke bawah dan bawa orang PMS gitu, apa kata warga di bawah gitu kan. Bisa-bisa kita digerumunin warga gara-gara kebodohan kita gitu kan. Nah pas saat itu tuh si Nina emang benar-benar sakit terus Bang, ngegeram terus, udah pakai apa air anget, Cecep bikin air anget ini itu nih pakai apa tempelin ke perut katanya gitu, tempelin ke perut. Udah tiba-tiba rintik hujan Bang, hujan tuh rintik benar-benar yang si Budi prediksi ancaman ada di pikiran gua Bang, di pikiran aku tuh pokoknya kalau ke anak-anak bilang pokoknya kalau gerimis lebih dari setengah jam kita cabut pokoknya. Tapi Cecep marahin gua, enak aja lu cabut, kita kan jadinya juga besok pulang kata dia gitu. Aku udah tenangin nih sama teman-teman, jangan jadi berantem, udah kita tenang kata si Budi itu gitu. Setengah jam kemudian si Nia yang kerasukan. Jadi lagi tidur gini Bang, tiba-tiba tangannya ke belakang gini, tiba-tiba gini serius. Itu di depan si Cecep lagi tidur kan, dia di samping si Nina yang nenangin, tiba-tiba tangannya ke belakang, matanya tuh gue pertama kali tuh Bang ngelihat mata yang benar-benar putih semua keangkat barengan gitu langsung, tapi nggak memperagakan apapun, cuman gitu-gitu doang. Aku yang inget itu adalah bayangan yang sama di malam kemarin. Iya benar. Yang api itu ya? Yang api. Dan gue si Topik nangis. Dia nangis. Gue takut. Lu takut apa Pik? Lo inget gak bayangan yang sama? Aku diingetin sama si Topik. Aku yang orang yang anjir Bar, aku orang yang badutnya lah di temen-temen gitu, bisa bercanda di keadaan apapun, gue langsung diem. Aku tuh Pik, ini
iya sama. Budi bukan orang yang bisa tapi bisa menenangin. Udah tenang, pokoknya tenang. Hujan makin agak cepet tuh dari gerimis. Dan yang bikin keselnya burung koreak, lu tahu gak sih Bang? Apa lagi tuh burung koreak? Gagak. Kayak gagak tapi ada namanya koreak deh kalau nggak salah. Koreak tuh kayak sama sirip kuncuing, tahu nggak? Burung sirip kuncuing. Nggak tahu. Yang kayak nanti bisa deh teman-teman mungkin cari ya. Itu tuh kalau di tempat gua kayak burung pertanda kematian. Jadi kalau ada suara burung itu. Ya kuncuing kan. Okay. Itu bareng tuh Bang. Kayak gitu. Yang itu gitu ya. Tapi di sela-sela itu ada cewek ketawa Bang. Jadi pas kaki itu, anjir Bang, itu ngerasa di atas tenda tuh keliling. Dan gua udah nggak mikirin teman-teman gua, cuman gua inget si Budi bilang, Abah emang nggak ngasih apapun gua, kata dia tuh gitu. Enggak, Abah gua tuh pas gua packing cuman ngeliatin doang. Oh ya udah gitu. Si Budi udah nggak kuat nih nahan sini yang udah Bang itu kayak udah nggak ada urat leher anjir, gerak gitu. Si Budi bilang, oke gue 10 menit lagi kita cabut, karena ini nggak bakalan benar apapun, kata dia. Ini nggak bakalan bisa, katanya. Si Eis yang biasanya normal, dia normal mungkin sugesti, tiba-tiba nangis, pengen pulang. Itu apa kesurupan apa gimana? Enggak, nangis biasa awalnya. Pengen pulang, tiba-tiba kalimatnya berubah. Jangan pulang, kalian di sini aja. Bilang gitu Bang. Awalnya dia pengen pulang. Tiba-tiba jangan pulang, di sini aja udah. Itu sambil megang tangan gua ya, orang modelan gua Bang Jo. Ya gua tepis lah. Apaan sih, jangan bercanda lagi kayak gini. Si Budi bilang, udah gua tenang. Gua yang pertama kali ngambil tas, jujur, gua peluk kayak gini, di depan tuh rokok dan korek ini itu. Nggak tahu kenapa atau siapa yang megang pas gua mau ngambil rokok, itu ada tasbih Bang. Ada tasbih di dalam. Tasbih siapa yang ngambil, siapa yang masuk gitu. Ayo udah gue simpen aja, gue peluk tas gini doang. Si Budi sama si Topik dan si Iwan, teman-teman gue yang lain termasuk si Dede dan yang lain-lain, udah kita cabut, kita beres-beres. Wah, kalimat tuh beres-beres aja keluar. Itu secara bersamaan Bang Jo, gue lihat jam baru jam 8:30 malam. Itu kita ngerasa panjang dengan si Nina itu. Si Budi akhirnya inisiatif, ikut gue keluar dulu yuk sebentar, kata dia tuh gitu. Oh ya udah ayo Budi, aku bawa tas tuh. Nggak ada titipan apapun, ada Bud, nggak boleh makan ini yang kata dia aku kastrol. Nggak boleh makan kelinci, nggak boleh ditangkap. Pohon paku nggak boleh dibakar. Benar. Budi langsung, hah, apa lu bilang pohon paku nggak boleh dibakar? Bego, Cecep sore tadi bawa pohon paku dia bakar. Si Cecep lagi dalam tenda, gua tarik Bang. Gua tarik bener-bener kepalanya, gua tarik rambutnya. Cep, lu anjing ngebakar pohon paku? Enggak. Budi udah jangan jadi berantem, kita matiin, kita pulang malam ini juga. Cuman Bang tiba-tiba hujan deras banget. Kita kayak nggak dikasih buat pergi. Dikasih pulang ya. Akhirnya kita bagi tugas lah dengan si Nina yang belum sadarkan diri, si Is yang terus ngomong jangan pulang gitu. Terus itu ucapannya berulang-ulang. Akhirnya Bud, kalau misalkan emang kita harus balik, kita paksain aja deh balik. Tapi aneh Bang, Cecep tetap kita harus sampai pagi mau gimana pun. Udah kekeh banget sih. Iya, dia udah pengen ngebunuh lah kasarnya tuh, anak-anak udah pengen gebukin aja yuk katanya gitu. Cuman si Budi orang yang enggak, kita jangan jadi berantem. Tujuan kita selamat malam ini, kata dia gitu. Akhirnya hujan deras, tenda udah mulai masuk basah. Posisi duduk kita asalnya jauh-jauhan, rapet. Si Is yang udah mulai, Is tolong Is jangan kerasukan ini itu, kata si Budi gitu. Budi udah ngucap segala apapun yang ayat kursi yang dia bisa, ayat-ayat gitu. Gue cuman pegang tasbih Bang. Gue cuman pegang aja, ini apa gitu. Wah, udah nggak inget apapun. Cuman ada harapan tuh ketika Cecep mulai tidur. Cecep mulai kecapean tidur. Dia tidur semua sadar. Langsung diam. Kita tidur. Besok kita pulang. Itu malam benar-benar lama Bang kita nungguin Cecep tidur. Si Is tuh anehnya, yang bikin aneh gue, Cecep bangun nih. Serius Bang.
gerak-gerak dikit doang nih. Gitu. Udah tenang, yang penting kita sampai pagi. Tenang. Ya pagi tiba lah. Kita langsung beres-beres. Cecep happy. Yes, kita pulang. Akhirnya kita pulang. Ya udah ya, ayo kita pulang. Pas kita pulang, biasa aja kita beres-beres ini itu, kita tuh di belakang kayak ada yang ngikutin, Bang. Kayak ada sosok besar yang kayak yang nahan atau apa gitu. Kita pulang, kita nyampe lah ke pemukiman warga. Ada bendera kuning di situ. Yang meninggal. Ada yang meninggal. Semua warga yang sedang kumpul di rumah itu pandangannya ke kita lah. Tim mana Jang? Tim apa? Dari mana Jang? Abis dari mana gitu? Oh, abis ngecamp gitu di sana Pak, gini gitu. Oh, tahu gitu mah atuh turunnya tadi bareng. Bapak jam 4 nyelamatin orang yang mati. Ada orang yang mati. Ada orang mati sih di tempat rumah itu. Oh, rumah yang kosong itu. Rumah yang kosong itu. Yang ada kebo. Yang ada kebo, ternyata itu petani yang udah 2 hari nggak pulang dan meninggal di situ karena serangan jantung. Dan anehnya ketika mereka evakuasi, kita kan tendanya nggak jauh, kita nggak ngedengar suara apapun, Bang. Nggak ngeliat orang itu evakuasi orang kan? Iya, dan anehnya lagi si orang itu pun nggak ngelihat kita katanya. Ah, emang kalian tenda di mana? Nggak ada tenda ini itu. Anjir, aku langsung kok gini ya? Topik udah balik. Ayo balik. Cecep udah ayo balik, janjian lagi sama si Karman. Kita nyampe rumah si Cecep. Cecep di situ ngeluarin makanan ini itu, ibunya masak ini itu. Nyampe di rumah si Asep, kita masak ini itu. Gua ngelihat Cecep makannya tuh, Bang, bukan gini kan, kita kalau makan gini ya, tangannya gini, ini udah makan gini. Buset. Serius. Emang kayak gitu dia makan? Enggak, biasanya dia biasa aja kayak kita, dia kayak gitu. Dan anehnya gua pun ke bawah semua. Semua jadi sama gitu makannya. Makan semua, gua baliklah ke rumah beres makan itu. Singkat cerita gua balik, bokap udah di depan udah gini, udah bener-bener gini, lama banget ya. Tahu nggak malam tadi tuh malam apa? Malam pergantian bulan katanya gitu. Hah, bulan apa Bah? Itu malam pergantian bulan Syawal katanya gitu. Jadi tempat dimana hal-hal gaib itu tinggi kata dia gitu. Apa sih ya, itu kan nggak ngerti lah kayak gitu. Cuman aku nanya, Abah yang nyimpen tasbih? Iya, Abah yang nyimpen tasbih ke tasnya AA sebelum AA pergi katanya gitu. Oh ya udah nih minum. Bapak tuh ngasih ini, Abah tuh ngasih minum air putih lah gitu, Bang. Minum, aku minum, anjir rasanya kecut, Bang. Kecut, dan pas gua nggak kuat telan, gua muntahin jadi hitam. Serius? Air putih kan? Air putih ya, sama kayak air putih gini. Gua minum, kecut di sini tuh, nggak bisa ditelan. Gua kumur-kumur, Abah langsung bilang muntahin aja. Dimuntahin hitam. Kamu habis dari mana? Habis dari curug ini, Bah. Siapa aja yang pergi? Ini. Datang ya kamu ke Kang Haji, kata dia gitu. Kang Haji tuh kayak ada saudara ayah lah gitu. Bawa semua teman-teman sebelum hari Rabu. Kita pulang kan hari Senin. Sebelum hari Rabu. Aku abayin aja tuh. Ternyata semua itu sakit di situ teman-temanku. Akulah datang ke rumah si Asep. Sep, lu sakit? Wah, gak enak badan, pengen mindahin file ini nih, handycam. Kita mindahin file handycam, Bang. Oke, menarik nih. Disitulah semuanya kebongkar. Ada foto setengah binatang, di atasnya kepala manusia, rambut gondrong gini. Serius itu. Jadi binatang palanya orang. Iya, palanya orang. Terus beberapa penampakan di handycam tuh kalau nggak salah 360 kalau nggak salah, atau 480 itu kualitas resolusinya handycam dulu lah gitu kan. Itu tuh kita ngelihat ada yang tiga orang kayak berdiri gini terus yang ketiga tuh ternyata yang suara burung matian itu. Burung kematian sama koreak dan orang ketawa tuh di belakang pohon pinus. Kalau itu ada perempuan tengah ketutup pohon gini, rambutnya panjang gini, pakai baju warna merah, dia cuman ngelambai gini terus. Kalau itu ketahuan tuh semua. Dan yang paling gua gedak selain rasa takut, ternyata Cecep ngambil kelinci. Oh, dia ngambil kelinci. Kok bisa gak ketahuan? Ketawanya sama si Topik. Jadi Topik tuh ngerekam. Pas saat ngerekam tuh dia jujur ke aku nggak pernah lihat gue. Sumpah demi Allah gue nggak ngeliat. Cuman pas direkaman, ini apa Pi, kenapa lu nggak ngasih tahu, kata aku gitu. Nggak ngerti pokoknya, nggak, gue nggak ngeliat. Dia tetap ngaku bahwa si Topik tuh nggak pernah
ngelihat Cecep nangkap kelinci. Tapi kenapa direkam, kata aku gitu kan. Terus makan dari kastrol. Itu termasuk aku ternyata, tanpa aku sadari aku ngambil dari kastrol gitu bang. Makan, akhirnya beres. Wah udah, abah tetap cepet ke si Akang itu katanya. Cepet ke si Akang itu. Oh ya udah, akhirnya kita ke rumah si Akang itu tuh semua. Akhirnya si Akang udah ketawa-ketawa. Cecep mana? Pas kita nyampe ke rumah, buat jemput Cecep udah keluar lewat jendela. Cep, ayo ikut. Cep, dia lari. Dia kabur dah. Iya, dia kabur tapi kepalanya tuh nunduk bang. Nunduk, jalan cepet. Ditarik lah sama si Asep. Cep, lo kenapa sih gini-gini? Kok mau balik lagi gua katanya gitu. Ih, bawa ke si Akang, bawa gitu. Akhirnya kita dempet. Di si Akang lah kita disembuhin tuh. Akhirnya si Akang ngejelasin bahwa di situ ada kerajaan gaib dan malam itu kita kayak tamu yang emang dinantikan gitu. Tapi selain kita ngelanggar aturan itu dan kita tuh disuruh azan bareng-bareng dalam hati, dikasih air minum dan lain-lain, tapi penyebab utamanya bukan kerajaan gaibnya. Apa tuh? Cecep langsung di situ nangis. Sorry ya, maaf kata dia maaf. Si Akangnya tanya aja sama teman kamu gitu. Wah kita udah gedek kan. Apalagi kita udah diponis selama 7 turunan gak boleh ke situ lagi bang. Buset, serius? Iya karena mereka kayak nunggu gitulah gitu. 7 turunan? 7 turunan. Kalau ada benda yang dibawa si Cecep gak dibalikin. Oh Cecep bawa benda itu? Bawa benda. Ternyata dia maaf ya gitu. Cep jujur apa yang sebenarnya terjadi gitu. Teman-teman udah hancur, udah emosi banget di situ. Jadi sebelumnya kakaknya itu sakit pulang dari Curug itu. Yang tadi gua awal cerita kakaknya sakit. Jadi si Cecep itu kakaknya sakit 5 tahun ke belakang, pulang dari Curug itu gak pernah sembuh. Dan sembuhnya harus ngambil salah satu batu yang bentuknya tuh kayak bintang. Di bawah Curug ketiga. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi tujuan Cecep ke situ tuh ngajak kita buat ngambil itu. Buat kakaknya sembuh. Ternyata batunya itu dikasih ke kakaknya gak bikin sembuh. Itu tuh kayak sugesti kakaknya cerita ke dia bahwa Cep, gua tuh bisa sembuh, kakak tuh bisa sembuh kalau kamu kesana ngambil batu. Ini. Ternyata itu dirasuki sama sosok yang di sana. Oh lah. Gitu anjir, aku langsung Cep, serius ya, maafin gua gitu. Yang jadi bingung kan ini si batu itu kan, si batu yang bintang itu. Si Akangnya ya udahlah nanti Akang yang balikin ini itu. Cuman kan semua udah terjadi pasti ada resikonya gitu. Ya 5 hari kemudian kita sembuh, kita semuanya merasa menyesal. Ya Cecep akhirnya kakaknya lewat. Meninggal 5 hari kemudian kakaknya Cecep. Nah disitulah kita akhirnya sadar bahwa yang kita lakuin di Curug itu dengan segala kesalahan dan apapun, ya kita nggak bisa pure nyalahin Cecep. Cecep sama punya kakak, tapi dia pengen kakaknya sembuh dengan cara yang salah juga gitu. Dan terkait meninggalnya almarhum itu aku pikir emang udah takdir lah gitu. Dan kita nggak mau nyangkut pautin ke sana walaupun ya itulah ada hal yang nggak bisa gua ceritain. Jadi ada beberapa dokumenter yang kejadian sebelum meninggal kakaknya si Cecep meragain gitu. Apa? Jadi kakak si Cecep meragain kejadian yang ada di dokumenter. Gue sampai belibet sih ngomongnya. Saking ini. Jadi dia kayak binatang gitu sebelum meninggal. Meragain sosok-sosok yang ada di sana ke tubuhnya. Akhirnya ya meninggal. Ternyata setelah ibunya Cecep cerita, emang kesalahan kakaknya juga pada saat dulu 5 tahun yang lalu ketika air terjun itu belum dibuka gitu. Jadi dia ditemuin sama sosok perempuan. Akhirnya dia jatuh cinta sama perempuan gaib itu dan bawa batu itu katanya buat mempersatukan cinta beda alam kayak gitu. Akhirnya sakit dan kita yang nggak boleh kesana lagi gitu. Makanya gua kasih judul sedikit dramatis. Mereka ingin kita kembali. Itu sebenarnya mereka tuh berharap kita semua tuh balik lagi dan ikut di kerajaan mereka gitu. Itu tapi, Bang Yo. Berarti sekarang udah turunan ke berapa? Ya baru gua aja Bang. Tapi jujur 2 tahun yang lalu gue lewat tuh jalan situ. Lewat lagi sama si Topik. Pik belok gak? Topik langsung marah. Jangan dibercandain anjing. Ingat gak kakaknya Cecep meninggal? Jadi bukan jadi hal yang apa ya. Jadi ketika kumpul buka bersama gitu ya. Kejadian itu tuh ternyata gak bisa dibercandain gitu. Awalnya
gue kan orang kayak gini bang, pengen apa ya, bikin suasana happy lah gitu. Ternyata mereka nggak terima kalau bercandaan itu, karena kita berada di titik yang bisa aja kita mati bareng pada saat itu gitu. Dan fun fact-nya 2 tahun kemudian ternyata ada orang kejadian yang sama juga gitu. Tapi itu katanya kok katanya tenggelam katanya. Dalam di curug itu. Iya, di curug itu. Tapi kita yang udah ngalamin dengan ciri-ciri yang sama gitu. Ya mungkin nggak tahu lah kalau itu. Ini curug masih buka apa enggak sih sebenarnya? Kalau sekarang sih lebih rame dan jadi pariwisata kalau sekarang. Lah jadi terkenal loh. Iya Kak, tapi jadi bagus sekarang. Jadi bagus. Jadi bagus. Jalannya nggak setapak. Mungkin si bapak penjaganya nggak ngebohong sekarang kan. Kan waktu zaman ke aku kan ngebohong, dia rame kok, tenang gitu-gitu. Demi 45.000 tuh ngebohongin kita 9 orang. Rame ini rame ya, sepi anjir. Taunya anjir kata aku. Tapi akhirnya itulah yang bikin gua bisa nulis suasana malam yang panjang, ada penampakan kayak gimana gitu. Dan ternyata dari pengalaman itu yang paling ngeri bukan sosok yang bener-bener blek ada gitu, tapi kayak tadi, kayak kobaran api yang tiba-tiba tungkunya nggak ada. Iya tuh. Yang tiba-tiba apa suara gitu loh maksudnya. Suara kan burung, tiba-tiba ada suara ketawa. Itu yang anjir, itu ternyata yang lebih ngeri, lebih ngeri karena, serem ya. Karena aneh kita banget ini kita nggak ngelihat wujudnya gitu. Kalau ngeliat wujudnya kan, oh si A udah gitu kan, bisa gitu. Kalau nggak ada, anjing apa ini gitu. Itulah. Gila. Gua gak nyangka juga lo ngalamin kejadian kayak begini. Tapi gitu. itu pertama dan udahlah, nggak usah ada lagi gitu, nggak mau juga. Tapi kan dengan kejadian ini lu jadi menulis. Iya sih, ya hikmahnya kan? mungkin ke situ gitu. Dan akhirnya ya sadar bahwa orang mungkin baca cerita horor bukan karena sosok pocong kuntilanaknya, tapi ya kayak tadi mungkin suasananya. Kedatangan si Cecep ternyata bukan hanya untuk liburan, tapi ada misteri kesakitan kakaknya gitu-gitu. Mungkin yang akhirnya gua sadari, oh makanan terbaik cerita horor ternyata ngebangun semuanya ada artinya lah gitu, nggak bukan sembarang dalam tanda kutip jual ketakutan gitu. Tuh dia guys, kalau yang mau jadi penulis. Waduh, berat. Biar Mas Teguh aja lah. Iya, berat. Jangan, biar aku aja. Ngomong-ngomong soal penulis nih, itu Kampung Jabang Mayit ada lanjutannya nggak sih sebenarnya? Kita belum tahu. Kita udah tahu semuanya mungkin ya. Arya nih. Akbar. Ageng. Terus Maela. Itu sebenarnya Maela kan belum tahu juga kita. Itu kan Maela ada di buku kita itu. Oh iya. Maela, Kang Panjul. Tapi kita selama berapa tahun berarti Bang Jo? 3 tahun ya? 3 tahun KJM, 3 series, belum tahu siapa nih itu sebenarnya. Kan yang kita tahu cuma di spill sedikit di Bangkar Sukma. Ya kan, dia punya suami. Punya anak si Joni sama suami siapa gitu? Sarmadi ya kan. Iya. Dan itu juga Maelanya udah tua bukan sih? Itu ya udah berumur lah. Udah berumur itu. Jadi next pasti ada sih. Pasti ada. Dan mungkin kita harus tahu jawaban kenapa kan sampai saat ini nih itu selalu di ini ya. Kenapa dia punya ilmu itu, apa kekuatannya dan lain-lain. Nah mungkin di KJM Next 4 ya. Next KJM. Next KJM 4 kita. Fix nih ada ya berarti. Fix kita ada. Oke. Mantap. Berarti KJM 4 tuh bakal membahas masa lalunya nih Itoh dong. Iya. Sewaktu dia masih muda. Itoh muda, iya. Itoh siapa namanya? Nur Asi. Iya. Itu Nur Asi. Nur itu cahaya, Asi itu kasih lah gitu. Jadi kayak cahaya perempuan kasih. Penuh cahaya dan penuh kasih, tapi kenapa dia sekarang berbuat jahat gitu? Boleh di-spill dikit gak? Ternyata apa yang dilakukan itu saat ini adalah rasa sakit yang teramat dalam pada masa lalu lah gitu. Pada waktu dia muda itu. Betul. Makanya dia jadi jahat nih. Iya. Jadi apa? Mengorbankan janin-janin itu. Iya. Jadi nih itu tuh kayak sempurna banget masuk ke pepatah bahwa orang paling jahat adalah orang yang paling baik sebelumnya tuh nih itu sebenarnya gitu. Dia kan jahat banget padahal sebelumnya baik gitu. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Iya, Joker gitu. Iya. Hati nih guys. Itu di KJ4 lah kita ketemu itu.
Iya. Terus dalam apa namanya? Kan KJM Universe ini kan berhubungan sama ini ya apa? Penggugur. Gua nyebutnya serem apa ya yang bahasa ininya ya aborsi lah gitu iya, kan, iya. pengguguran. Maksud gua itu Mas Teguh pakai riset dulu nggak sih kayak gitu-gitu apa? Dan kenapa Mas Teguh mengangkat temanya tuh itu pengguguran janin gitu-gitu? Gue tuh berangkat dari kalau dari riset tuh ada data, mungkin nanti correct me ya kalau salah tuh 2,5 juta per tahun 2024 kasus aborsi terjadi di Indonesia. 1,5 jutanya itu terjadi sama perempuan muda atau perempuan usia remaja gitu. Nah akhirnya dari situ gue geli tuh bang. Oke. Geli karena gue ngerasain sebelum menikah betapa berharap sebuah keturunan gitu, berdoa pengen banget gue punya anak gitu. Terus di sisi lain adik ibu gue sampai saat ini selalu mengalami dalam tanda kutip gagal terus lah, keguguran terus gitu. Terus teman-teman gue di sekitar gue antara kelahiran dan kematian tuh dua hal yang sama-sama dirayakan tapi dalam beda makna gitu ya. Benar. Kita punya bayi dirayakan, wah senang. Ya, mati kita merayakannya dengan doa gitu kan. Dari situlah gue tergelitik buat anjir ini orang harus tahu nih bahwa kalau dikasih titipan pemberian Tuhan lu jaga gitu. Dan kalau emang belum siap gak usah belagu deh jadi orang gitu, gak usah sok-sokan sok keren ini itu gitu buat buat melakukan hubungan dalam tanda kutip, karena resikonya bukan masalah tentang diri lu aja, tapi ada jatah hidup yang Tuhan titipkan gitu, yang seharusnya lahir dan lu jaga tapi malah lu matikan. Itu kan udah bahaya banget gitu. Maka akhirnya gue keluarlah dengan judul Kampung Jabang Mayit. Kampung Jabang Mayit itu. Dengan isu dari ibu gue bahwa dulu ada seorang dukun paraji yang emang tugasnya bukan untuk melahirkan anak untuk hidup, tapi melahirkan anak untuk mati gitu. Maksudnya menggugurkan? Iya, menggugurkan. Gitu. Dukun beranak itu biasanya ada di desa-desa gitu ya? Iya, di desa-desa. Kayaknya kalau dari Jawa Barat ke Timur kayaknya masih sama nggak ya dukun beranak sebutannya? Gue kurang tahu sih. Dukun beranak sama dukun mungkin beranak. Ya. Cuma kan kalau Sunda paraji. Nah kalau Jawa atau apa gue kurang tahu sih. Tapi biasanya ada tuh sebutan-sebutannya kan. Nah dukun beranak kan kalau di desa-desa gitu kan kayak bidan gitu-gitu kan. Ya mantri lah kayak gitu-gitu. Ya. Disebut dukun beranak. Betul. Dulu tuh gue sempat mikirnya dukunnya beranak gitu. Awalnya gue gitu. Ya kan? Iya. Ternyata yang membantu proses persalinan. Tapi ini kadang bukan membantu proses persalinan tapi justru malah membantu menggugurkan gitu loh. Makanya tuh istilah yang paling melekat lah mungkin di para penikmat series KJM tuh, jadi bukan tangisan kehidupan yang mereka dengar gitu. Tapi tangisan kematian. Tangisan kematian. Ya. Di balik jatah hidupnya si bayi itu gitu. Orang tuanya yang nangis ya. Betul. Kan. Kalau tangisan kehidupan kan tangisan bayinya yang kita dengar ya kan. Gitu kan. Ini malah orang tuanya. Ini malah orang tuanya yang sebaliknya. Betul. Tapi ngomongin soal aborsi kan, menurut Mas Teguh pengen tahu aja gitu ya. Kadang di situasi-situasi tertentu kan kayak aborsi, kayak misal anaknya didiagnosa nanti cacat, atau anaknya gimana. Nah di situ diperbolehkan nih aborsi. Iya. Gua baca juga hal itu. Nah ya kan. Menurut Mas Teguh gimana tuh? Sebenarnya sih gue cukup nggak bisa berpendapat dalam satu sudut pandang gitu ya. Apalagi dalam riset tentang aborsi di Kampung Jabang Mayit ini, semua bayinya kan emang dibikin atau sengaja dibikin meninggal ya dalam cerita gitu, dalam tanda kutip dalam cerita. Tapi untuk di kehidupan nyata, menurut gua tuh aborsi, karena gua keyakinan gua tuh bang, prinsip gua tuh ketika jatah hidup dan matinya seseorang itu bukan di tangan manusia lagi gitu. Iya sih, benar. Walaupun misalkan ya amit-amit gitu, kayak misalkan kasus yang paling ini sih, teman gue lah, dia harus diaborsi lah anaknya gitu, karena didiagnosa ya cacat itulah gitu ya. Tapi ketika sharing ke gue bagusnya ini anak gimana gitu, ya lu gila aja, udah anak lu kekurangan lu mau kayak gitu. Coba deh
emang ada berapa juta anak di Indonesia yang dalam tanda kutip punya kekurangan, tapi mereka bisa bertahan hidup. Bener. Yang jadi masalah tuh otaknya bapak. Apa yang jadi masalahnya? Otak tuh bapak lu jadi bapak dan ibu, kata aku tuh. Ya kalau mau ngebunuh nggak usah nunggu anak lu lahir, bunuh aja sama ibunya. Buset. Aku prinsipnya kayak gitu, sekeras itu, karena aku yakin itu adalah pemberian, Bang Jo. Pemberian, walaupun iya. Maksudnya jangan karena misalkan didiagnosa atau apa, kalau emang punya jatah hidup, ya hidupkan dulu ya, gitu. lahirkan dulu gitu ya. Misalkan tapi bakal cacat, bakal ini, bakal itu. Ya itu emang pemberian dan semua bisa berjalan kok. Tapi pertahanin, jangan tiba-tiba udah akhiri aja gitu. Akhir aja kayak masalahnya kan bukan diakhiri nyawanya. Yang gua sekeras tadi bilang itu, masalahnya adalah pertanggungjawaban lu setelah nanti lu mati. Iya benar. Lu dihidupkan kembali lo, dituntut lu gitu kan. Buat kita yang percaya kan pasti begitu itu dong. Kan. Nanti lu itu bakal jadi dosa sepanjang masa lu, sepanjang hidup. Bisa jadi kesialan lu gitu. Dan penyesalan sih kayaknya. Betul. Pasti ada guilt sih. Iya, kadang kan orang selalu berpikir, wah gua selalu susah nih hidup, sial gini itu. Ya mungkin ada dosa-dosa yang kita tanpa sadari gitu-gitu. Dan salah satunya yang gua bilang ke temen gua itu. Dan alhamdulillah Bang Jo sekarang anaknya udah 3 tahun. Berangsur normal gitu. Normal. Iya, karena gua tuh keras nekenin dia supaya dia berpikir gitu, bahwa keputusan manusia hidup antara melahirkan dan kematian itu bukan saat hidup kok dipertanggungjawabkannya, tapi setelah mati nanti. Bener. Itu kan ya kalau di kepercayaan aku kan itu di bakal ditagih gitu. Itu sih kalau menurut. Iya sih, lebih baik dilahirkan dulu gitu loh ya. Perjuangkan dulu lah gitu. Ini mau didiagnosa, misalnya nih orang orang lagi. Ini janinnya misalnya nanti kayaknya buta, maaf nih, misalnya gitu betul, atau betul. Apa gitu, atau tangannya mungkin cuma satu atau menurut gua itu kan ya mungkin kalau dilihat dari kacamata luarnya aja dia nggak sempurna gitu kan, ya kan, tapi kan nggak ada yang tahu bro. Nah itu ya kan, ada orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, jadi itu dia sesuatu kan, jadi sesuatu. Maksudnya kenapa kita mutus di situ gitu loh, ya kan? Benar, maksud gua tuh jangan cuman karena kekurangan jadi alibi lu bisa ngehabisin apapun semau lu gitu. Karena maksud aku tuh, wah ini masalahnya kan kalau itu panjang sebenarnya ya, bisa mungkin tadi statement kita berdua pun bisa jadi salah mungkin gitu ya Bang Jo, karena babnya keyakinan kita bareng-bareng kan. Tapi mau gimana pun juga, angka 2,5 juta itu bukan angka buta Bang Jo. Angka nyata terjadi di Indonesia. Dan itu besar loh. Wah besar banget besar Bang itu. 1,5-nya remaja masalahnya yang ngelakuinnya kan. Pasti remaja. Ya kan. Makanya lah dari situ mungkin ya alasan salah satu series Kampung Jabang Mayit dinikmati lah dan dibawakan sama Bang Jo juga gitu kan. Itu jadi kayak yang iya ya. Aku pengennya gitu sih, orang iya kalau kayak gini ngelakuinnya gini. Kalau kita ngelakuin aborsi ke dukun misalkan, nanti ketemunya nih Itoh nih. Gue tuh pengen cuman berpikir ketika ada orang yang putus harapan mau ngegugurin janin, tiba-tiba Bang Jo diceritanya si Teguh nyeritain nih Itoh, nggak jadi nah gue juga gitu lah bercandanya gitu. Nanti disamperin Itoh. Nah itu bahaya. Ya harapan kecilnya lah gitu. Tapi kalau di luar cerita, emang kalau ngegugurin janin-janin kayak gitu, buat itu bisa dipakai buat ilmu hitam emang? Semenarik itu katanya Bang Jo. Semenarik itu dan sebisa digunakan untuk hal apapun, karena kan setan lebih suka ya perbuatan manusia yang lebih dari setan gitu kan. Iya sih. Biasanya itu udah bukan temenan lagi, itu udah kayak dianggap lu friend gua deh kayaknya. Friend bestie gua nih. Bestie nih katanya kelakuan lu aja lebih dari gua nih katanya. Dan dukun tuh katanya dalam tanda kutip, sorry kalau salah, ya sukalah gitu hal-hal yang paling menjijikan bagi kita tuh adalah paling yang menyenangkan buat mereka gitu. Bahasa sederhananya gitu mungkin. Wah, sih juga kalau mikir nih gitu ya. Apalagi angkanya lumayan besar, artinya besar banget. Nanti deh ini mungkin bisa dicari nanti ditampilin ininya gitu. Ya tadi kan gitu. Iya. Artinya remaja-remaja ini butuh pembenahan dong. Betul, ya kan? Iya. Bahwa apa ya istilahnya tuh Bang Jo, aku hampir lupa. Ya bahwa semuanya tuh hidup tuh nggak bisa segimana lu hidup gitu. Semua ada aturan, semua ada cara yang baiknya gitu. Dan
semuanya ada tanggung jawab, ada konsekuensi dong, ya kan? Itu. Berjalan tuh berbarengan. Bener, ketika lo memutuskan buat berhubungan di luar nikah terus terjadilah kehamilan, ya harusnya itu sih. Harusnya lo bertanggung jawab dong soal itu. Ya kan? Karena lo melakukan dengan sadar gitu loh. Iya. Dan yang jadi masalah nanti ke depannya itu bukan ketika si, maaf ya Bang Jo, ketika si janin bayinya meninggal, itu tuh bakal menyisakan bekas di bapaknya, di ibunya. Bener. Itu bakal menjadikan bekas traumatis. Bohong kalau cuman enggak kok gue baik-baik aja setelah mungkin itu nggak bakal bisa lupa sampai mati. Mau bagaimanapun. Nggak bakal bisa. Kita inilah. Iya. Jangan menutup akan hal itu gitu. Iya, setidaknya smart dikit lah kalau main tuh pakai pengaman. Sorry, gue bukan mendukung bebas. Sorry. Sorry garis bawah ini. Nggak gitu. Tapi namanya anak muda kan bandel-bandel ya. Gimana ya? Betul. Tapi setelah Bang Jo siar dengan Kampung Jawa Wahid misalkan kan, mudah-mudahan lo ya orang mikir lah gitu. Setidaknya mikir gitu. Ini kalau lo berpikir untuk aborsi, ini lo bermain dengan nyawa yang artinya tanggung jawabnya tuh sampai ke akhirat, bro. Betul. Karena kan namanya ngebunuh. Iya. Ya kan? Dan apa emang kalian mau tiba-tiba ada di Rangkas Puna gitu kan? Oh ya, gue pernah inget Fir'aun itu juga ngebunuh. Ya. Tapi Fir'aun itu dilahirkan dulu. Ya. Berarti kalau ngebunuh belum dilahirkan. Nah itu lebih gila dari Fir'aun berarti. Wah kacau emang bener ya. Kacau. Emang manusia lebih dari setan sih emang. Nah itu yang setan suka itu. Iya bener. Oke Mas Teguh, waduh. Siap Bang Jo. Tentunya kita masih banyak kejutan nih. Ini gue ragu, baru, ya kan? Baru inilah ya. Iya, gue ragu ini boleh di-spill apa enggak sih sebenarnya. Tapi kita bakal ada kejutan lagi. Pokoknya ikutin aja terus Mas Teguh sama gue. Siapa tahu kalian akan dapat surprise. Bakal ada apa di tahun depan. Oke. Mas Teguh, thank you banget nih. Bang Jo. Udah main lagi ke channel gue. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Pasti kita. Mungkin ini terakhir enggak kita ngobrol enggak dong. Mudah-mudahan kita terus sampai ke depan kita bikin project-project bareng lainnya. Amin. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo sama Kang Teguh Falufi, sampai ketemu di cerita selanjutnya.